Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menjelaskan, mendeskripsikan, mewakili sekelompok data. Contohnya, rata-rata nilai ujian statistika mahasiswa UIN SUKA adalah 86. Rata-rata ini disebut sebagai mean, dan rata-rata ini merupakan suatu bilangan yang mewakili nilai sentral sekelompok data. Contoh lainnya adalah setengah dari mahasiswa UIN suka menggunakan HP ketika mengikuti pembelajaran online. Nah, setengah itu merupakan median. Median itu merupakan nilai tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan. Selanjutnya adalah kebanyakan mahasiswa UIN berasal dari MA. Kebanyakan itu artinya adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dari sekelompok data. Nah, sebelum kita masuk ke ukuran pemusatan data, kalian perlu memahami mengenai penyajian data. Jadi ada data tunggal dan data kelompok. Nah, jika data tunggal itu bisa disajikan dengan dua cara. Yang pertama dengan mengurutkan seperti biasa. Yang kedua adalah dengan tabel frekuensi data tunggal. Jadi, tabel frekuensi data tunggal ini ada skor dan frekuensinya. Sementara untuk data kelompok itu biasanya disajikan dengan distribusi frekuensi data kelompok. Jadi, skor di sini berupa interval dan frekuensi di sini merupakan nilai-nilai yang berada di interval ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rata-rata dalam data tunggal terlebih dahulu. Jadi, pada dasarnya, rumus min atau mencari rata-rata data tunggal itu adalah nilai keseluruhan dibagi banyaknya data. Nah, ada dua jenis data tunggal. Yang pertama adalah data populasi dan data sampel. Untuk mencari rata-rata populasi, rumusnya adalah mu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, XI dibagi N. Nah, mu ini melambangkan rata-rata populasi, sementara N itu melambangkan banyaknya anggota populasi. Nah, jika rata-rata sampel, bedanya hanya di simbolnya. Jadi, untuk rata-rata populasi itu menggunakan mu, rata-rata sampel itu menggunakan X bar. Untuk rumusnya sama saja pada dasarnya. Jadi, rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk XI dibagi N. N di sini N kecil untuk melambangkan banyaknya anggota sampel. Jadi perbedaan antara rumus rata-rata populasi sebenarnya hanya pada simbolnya saja. Kalau rata-rata populasi itu mu, kalau rata-rata sampel itu adalah X bar. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Jadi berikut ini adalah nilai ujian statistika 10 mahasiswa UIN SUKA. Jadi ada 90, 80, 85, 87, 80, 75, 77, 60, 70, dan 72. Nah, rata-ratanya bagaimana cara kita harus mencarinya? Ingat, rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Maka untuk mencari jumlah keseluruhan data, kita perlu menjumlahkan semua data yang ada di sini. Jadi kita perlu menjumlahkan ke 10 data ini. Sehingga kita peroleh 90 ditambah 88 ditambah 85 tambah 87 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 77 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 72 dibagi 10. 10 ini merupakan banyaknya data. Atau kalau dalam konteks ini artinya adalah banyaknya mahasiswa. Nah, sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 78,4. Seperti itu. Untuk mencari tabel distribusi frekuensi data tunggal,
Rata-ratanya bisa kita peroleh dengan langkah-langkah berikut ini. Untuk mencari rata-rata dari suatu data tunggal yang sudah dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi, bisa menggunakan langkah-langkah di bawah ini. Jadi langkah-langkah mencarinya adalah, yang pertama adalah kita harus menentukan hasil kali antara nilai dan frekuensi. Selanjutnya, langkah kedua adalah kita harus menjumlahkan hasil kali nilai dengan frekuensi. Jadi ini dijumlahkan semuanya. Kemudian, kita perlu mencari banyaknya data. Cara mencari banyaknya data itu adalah dengan menjumlahkan keseluruhan frekuensi ini. Jadi frekuensi ini dijumlahkan nanti ketemu N. N itu adalah banyaknya data atau banyaknya frekuensi. Nah, selanjutnya kita bisa langsung menggunakan rumus rata-rata, yaitu adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K dari FI XI dibagi N. Di mana X bar itu adalah rata-rata, N itu adalah banyaknya frekuensi. Berbeda untuk mencari rata-rata data. Berbeda dengan cara mencari rata-rata data tunggal, untuk mencari rata-rata data kelompok yang sudah dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi, nah, perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut ini merupakan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Bedanya dengan data tunggal adalah pada kelasnya atau skornya. Jika data tunggal itu dinyatakan dengan skor yang tunggal, sementara jika data kelompok itu kelasnya dinyatakan dengan interval, yaitu misalkan dari A1 sampai B1, A2 sampai B2. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata tabel distribusi frekuensi data kelompok? Yang pertama, kita harus mencari nilai tengah. Nilai tengah itu adalah XI sama dengan AI ditambah BI dibagi 2. Jadi nilai tengah itu diperoleh dari A1 ditambah B1 dibagi 2 dan seterusnya. Itu adalah nilai tengah. Langkah selanjutnya adalah kita perlu mengalihkan nilai tengah yang sudah kita peroleh tadi dengan frekuensi. Maka kita peroleh FI kali XI. Nah, selanjutnya kita perlu menjumlahkan hasil kali tadi, hasil kali nilai tengah tadi dengan frekuensi. Selanjutnya kita perlu menjumlahkan hasil kali nilai tengah tadi dengan frekuensi. Maka kita peroleh sigma I sama dengan 1 sampai dengan K dari FI kali XI. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari N, banyaknya data. Banyaknya data bisa kita peroleh dengan menjumlahkan seluruh frekuensi. Maka kita peroleh N. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari rata-rata dari tabel distribusi frekuensi data kelompok. Langkah pertama adalah kita perlu mencari nilai tengahnya, sama seperti tadi ya. Nilai tengah itu bisa diperoleh dengan AI ditambah BI dibagi 2. Selanjutnya, kita perlu mencari panjang kelas. Panjang kelas itu sama dengan TA dikurangi TB. TA itu adalah tepi atas, sementara TB itu adalah tepi bawah. Nah, tepi atas itu bisa diperoleh dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan B, misalkan tepi atas pada kelas ini ya. Tepi atas itu bisa diperoleh dengan cara
TA itu sama dengan base I ditambah setengah AI plus 1 dikurangi BI. Nah, jadi tepi atas itu bisa diperoleh dengan batas bawah ditambah setengah kali batas bawah. Jadi TA itu bisa diperoleh dengan batas atas ditambah setengah kali batas bawah kelas setelahnya dikurangi batas atas tersebut. Jadi TA itu bisa diperoleh dari batas atas ditambah setengah kali batas bawah kelas setelahnya dikurangi batas atas tersebut. Itu adalah TA. Sedangkan tepi bawah itu sama. TB sama dengan AI dikurangi setengah kali AI ditambah 1 dikurangi BI. Jadi pengurang dan penambahnya ini sama. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari yang namanya rataan sementara. Rataan sementara itu biasanya kita pilih kelas yang ada di tengah-tengah atau kelas dengan modus terbesar. Biasanya ada yang bertanya, apakah boleh memilih rataan sementaranya itu yang lain? Misalkan X1 atau XK itu boleh, karena rataan manapun yang kalian pilih sebagai rataan sementara itu tetap akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi kalian bebas memilih mana saja yang ingin kalian gunakan sebagai rataan sementara. Tetapi biasanya akan lebih mudah kalau kita memilih rataan sementara itu adalah kelas yang ada di tengah atau kelas dengan modus terbesar. Nah, selanjutnya kita mencari kodenya. Nah, cara mencari kodenya adalah CI sama dengan XI dikurangi XI bintang dibagi P. P itu adalah panjang kelas, C itu kode, XI itu adalah nilai tengah, sementara XI bintang itu adalah rataan sementara. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk cara mencari kode itu adalah dengan nilai tengah dikurangi rataan sementaranya dibagi panjang kelas. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan frekuensi dengan kode. Nah, selanjutnya setelah memperoleh hasil kali frekuensi dan kode, kita perlu menjumlahkannya. Jadi, hasil kali frekuensi dan kode ini dijumlahkan. Selanjutnya, langkah ketujuh adalah kita perlu menjumlahkan frekuensi untuk mencari banyaknya data. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan ke rumus ini. Jadi X bar sama dengan XI bintang ditambah P. P itu adalah panjang kelas, XI bintang itu adalah rataan sementara, dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan K dari FI kali CI dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Nah, berikut ini adalah cara mencari rata-rata jika panjang kelas setiap interval itu sama. Nah, kita akan mencoba mencari rata-ratanya dengan cara yang pertama. Langkah pertama adalah kita mencari nilai tengahnya. Nilai tengah, ingat ya, nilai tengah itu diperoleh dari, kalau misalkan nilai tengah yang pertama berarti diperoleh dari 31 dibagi 40 dibagi 2. Maka diperoleh 33,5. Nah, sama dengan yang lain. Jadi, kalau 45 ini berarti diperoleh dari 41 tambah 50 bagi 2, dan seterusnya sampai kita memperoleh nilai tengah ini. Langkah kedua adalah kita perlu mencari panjang kelas. Panjang kelas bisa kita perolehkan dari TA dikurangi TB. TA bisa kita peroleh dengan cara 40 ditambah setengah kali 41 dikurangi 40. Jadi batas atas ditambah setengah kali batas bawah kelas setelahnya dikurangi batas atas tersebut. Berarti 40 ditambah 0,5 sama dengan 40,5. Nah, sementara TB-nya berapa? TB-nya berarti 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5. Maka panjang kelas bisa diperoleh dengan cara 30,5 dikurangi 40,5 sama dengan 10.
Nah, setelah mencari panjang kelas, kita perlu mencari yang namanya rataan sementara. Kalau saya tadi bilang rataan sementara itu diperoleh dari rataan yang nilai tengah yang ada di tengah-tengah atau kelas dengan modus terbesar. Nah, bisa dilihat di sini kelas dengan modus terbesar adalah kelas 71 sampai dengan 80, yaitu modusnya adalah 33, frekuensinya adalah 33. Maka ini bisa kita pilih sebagai rataan sementara. Selanjutnya, setelah mencari rataan sementara, kita perlu mengkalikan antara frekuensi dengan nilai tengahnya. Nah, sehingga diperoleh tabel berikut ini. Lalu selanjutnya kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan semuanya. Ini kita jumlahkan semuanya sehingga kita peroleh nilai berikut ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari banyaknya data. Banyaknya data itu adalah jumlahan dari semua frekuensi. Jadi ini semua frekuensinya dijumlah, diperoleh 90. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan ke rumus. Jadi X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K dari Fi kali Xi dibagi 2. Maka ini 6.325 dibagi N-nya adalah 90. Sama dengan 70,28. Nah, ini adalah rata-ratanya. Nah, bagaimana kalau menggunakan cara coding? Berikut ini adalah cara mencari rata-rata dengan cara coding. Ini sebenarnya mirip dengan cara sebelumnya, tapi cara ini khusus untuk tabel distribusi frekuensi yang mempunyai panjang kelas yang sama. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan nilai tengahnya, sama seperti sebelumnya ya. Nilai tengah ini diperoleh dari 31 ditambah 40 dibagi 2, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita mencari panjang kelas. Ingat, panjang kelas itu sama dengan TA dikurangi TB. Maka kita peroleh panjang kelasnya adalah 40,5 dikurangi 30,5 sama dengan 10. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan rataan sementaranya. Rataan sementaranya itu adalah kelas dengan modus terbesar atau kelas yang terletak di tengah-tengah. Pada kasus ini, rataan sementaranya adalah 75,5 yang terletak pada interval 71 sampai dengan 80. Nah, selanjutnya nomor 4 adalah kita mencari kodenya. Nah, kodenya itu dari mana? Untuk setiap rataan sementara, maka kalian bisa langsung memberikan kode itu adalah 0. Karena pada dasarnya 0 itu diperoleh dari 75,5 dikurangi 75,5 dibagi panjang kelasnya, yaitu adalah 10. Maka diperoleh 0. Nah, bagaimana cara mencari kode yang lain? Sama. Jadi ini 85,5 dikurangi 75,5. 75,5 ini merupakan rataan sementara ya, dibagi 10. Maka hasilnya adalah 1. Yang selanjutnya 95,5 dikurangi 75,5, hasilnya adalah yang atas juga sama, berarti ini adalah 65,5 dikurangi 75,5 dibagi 10, dan seterusnya. Nah, biasanya coding ini dapat dilakukan tanpa menggunakan rumus. Coba perhatikan kode-kode yang ada di sini. Ke atas itu dia selalu bernilai negatif dan selalu bernilai berurutan. Sementara untuk yang ke bawah itu selalu bernilai positif dan berurutan. Jadi untuk memberikan kode itu lebih mudahnya seperti ini. Untuk rataan sementaranya kalian bisa memberikan nilai 0. Sementara untuk ke atas itu berikan nilai negatif dan berurutan. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, apa ke bawah nanti berikan nilai yang positif. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, ke langkah berikutnya adalah mengkalikan antara frekuensi dengan kodenya. Sehingga diperoleh hasil berikut ini. Setelah diperoleh hasil kalinya, dijumlahkan. Maka kita peroleh negatif 47. Setelah memperoleh
jumlahan dari hasil kali frekuensi dan kode, kita cari frekuensinya. Frekuensinya adalah 90. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus, berarti X bar itu sama dengan 75,5 ditambah 10 kali negatif 47 dibagi 90. Sama dengan 75,5 ditambah negatif 5,2 sama dengan 70,28. Nah, hasil yang kita peroleh dengan cara ini sama dengan hasil yang kita peroleh dengan cara sebelumnya. Dengan demikian, dengan cara apapun, nantinya kita pasti akan memperoleh hasil yang sama. Baik cara yang pertama maupun cara yang kedua. X bar itu adalah rata-rata, F itu adalah frekuensi, sementara XI itu adalah nilai tengah, dan N itu adalah banyaknya data. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari rata-rata data kelompok dengan cara lain, yaitu cara coding. Untuk mencari rata-rata dengan cara coding, itu berbeda dengan langkah sebelumnya. Dan cara coding ini diperuntukkan jika tabel distribusi frekuensinya memiliki interval yang sama atau memiliki panjang kelas yang sama. Tetapi jika cara sebelumnya itu bisa digunakan apabila panjang kelas berbeda. Selanjutnya adalah median. Untuk mencari median data tunggal itu selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari sekelompok data. Nah, pertama kita akan membahas mengenai median data tunggal. Nah, kita bagi menjadi dua. Yang pertama median data ganjil dan kedua median data genap, karena keduanya mempunyai cara yang berbeda. Nah, untuk median data ganjil, apabila data berjumlah ganjil, maka mediannya adalah nilai observasi ke N plus 1 dibagi 2 dari urutan data yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, ini yang perlu diingat. Dalam mencari median, kita perlu mengurutkan data tersebut lebih dahulu. Jadi yang pertama harus kita lakukan dalam mencari median itu adalah mengurutkan data. Data tersebut harus urut terlebih dahulu, baru bisa kita cari mediannya. Nah, contohnya sebagai berikut. Jadi ada median dari 54, 56, 71, 53, 4, 6, 9. Kita urutkan datanya terlebih dahulu. Kita peroleh ini. Nah, lalu bagaimana cara mencari mediannya? Selanjutnya untuk mencari median itu adalah dengan cara berikut ini. Jadi median itu terletak pada data ke N plus 1 dibagi 2. Data ini jumlahnya ada 11, maka 11 ditambah 1 dibagi 2. Yaitu 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 itu bukan mediannya. Tetapi itu adalah letak datanya. Jadi, data itu atau medianya itu terletak pada data ke-6. Maka kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita peroleh medianya adalah 5. Seperti itu. Atau ada cara yang manual. Kita bisa mengeliminasi yang depan dan yang belakang terlebih dahulu sampai kita peroleh nilai tengahnya. Misalkan 1, 9, 3, 7, 4, 6, 4, 6, 5, 5. Nah, ternyata ada satu nilai yang ada di tengah. Maka ini adalah mediannya. Nah, bagaimana dengan median data genap? Bila data berjumlah genap, maka mediannya adalah nilai observasi ke N per 2 dan N per 2 ditambah 1 dari urutan data yang terkecil hingga terbesar. Lalu diambil rata-ratanya atau dijumlah dibagi 2. Contohnya adalah ini. Tentukan median dari ini. Nah, yang pertama kita lakukan sama seperti tadi, kita perlu mengurutkan data tersebut. Nah, selanjutnya kita perlu mencari median, itu kan terletak pada data ke N per 2. Maka kita cari data ke N
per 2 terlebih dahulu. N per 2 itu kan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka data ke-6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6 adalah 5. Nah, selanjutnya kita perlu mencari median atau data yang terletak pada N per 2 ditambah 1. Itu sama dengan 12 per 2 ditambah 1 sama dengan 7. Kita perlu mencari data ke-7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu adalah 6. Jadi ini adalah data ke-6, ini adalah data ke-7. Setelah kita peroleh kedua data tersebut, kita jumlahkan lalu bagi 2 atau cari rata-ratanya lah. Nah, ketemulah 5,5. Atau kalau mau pakai cara seperti tadi, kita eliminasi depan belakang juga. 1, 10, 9, 3, 4, 7, 4, 6, 5, 6. Ternyata ada 2 data yang ada di tengah. Maka bisa kita jumlahkan lalu kita bagi 2. 5,5. Nah, selanjutnya bagaimana dengan median data? Selanjutnya bagaimana dengan median data kelompok? Nah, untuk mencari median data kelompok, yang pertama harus kita lakukan, kita harus membuat sebuah kolom. Kolom ini harus kita isi dengan frekuensi kumulatif. Nah, apa itu frekuensi kumulatif? Misalkan ini ya, ini ada F1. F1 itu sama dengan F1 kecil ini. Jadi kalau kadang kita simbolnya ada yang memakai F besar seperti ini, ada yang F kum. Nah, itu terserah kalian mau menggunakan yang bagaimana. Nah, F1 itu diperoleh dari F. Sementara F2 ini adalah jumlahan dari F1 dan F2. Nah, lalu kalau FK itu apa? FK itu berarti jumlahan dari F1 sampai dengan FK kecil ini. Nah, selanjutnya kita perlu menentukan kelas median. Nah, kelas median itu adalah kelas yang memuat data ke N per 2 setelah kelas tersebut diurutkan ya menurut skor. Jadi kan biasanya mediannya kan kalau data frekuensi data kelompok itu kan memang sudah urut ya. Nah, kita perlu mencari data ke N per 2. Lalu setelahnya kita bisa menggunakan rumus berikut ini. TB itu adalah tepi bawah kelas. Cara mencarinya sama seperti tadi. P itu panjang kelas. F itu adalah nilai frekuensi ini sebelum kelas median ya. Jadi F kumulatif ini bukan frekuensi kumulatif kelas median, tapi sebelum kelas median. Dan F kecil ini adalah frekuensi kelas median. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kita mencari median dari data ini. Nah, pertama kita cari F kumnya, F kumulatifnya. Nah, F kumulatif berarti ini pertama adalah 40 ya. Yang kedua berarti 40 ditambah 70 sama dengan 110. Lalu 110 ini ditambahkan 30. Berarti sama dengan 140. 140 tambah 100 berarti 240. 240 tambah 60, maka kita peroleh 300. Nah, selanjutnya, setelah kita bisa mencari F kumulatifnya, jadi ini langkah pertama. Langkah kedua adalah kita perlu mencari kelas mediannya. Ingat, kelas median itu adalah kelas yang memuat X N per 2. N-nya adalah 300. Ya kan? Jadi frekuensi kumulatif terakhir ini sama dengan N. Ini sama dengan N. Maka X 300 dibagi 2 sama dengan X 150. Nah, di mana data ke 150 itu berada? Sampai sini itu adalah data ke 140. Maka sampai sini 240 berarti data ke 150 itu berada di interval ini. Ya kan? Jadi ini adalah kelas mediannya. Ini adalah kelas median. Jadi kelas median itu berada di interval 31 sampai 40. Nah, selanjutnya kita cari panjang kelasnya ya. Panjang kelasnya berarti
ini bisa di sini 40,5. 0,5 itu berasal dari setengah kali 41 dikurangi 40 dikurangi 30,5, yaitu 31 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya kita perlu mencari F besar, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu adalah, ini kan kelas mediannya 200, di sini ya 240, ini frekuensi kumulatif kelas median. Nah, yang sebelumnya berarti adalah 140. Nah, selanjutnya adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median itu sama dengan berapa? 100 kan? 100. Nah, maka bisa kita langsung masukkan ke rumus. TB itu adalah tepi bawah, berarti tepi bawahnya adalah 30,5 ditambah panjang kelas itu adalah 10 dikali N per 2, 300 dibagi 2 dikurangi 140 dibagi 100 sama dengan 31,5. Nah, bagaimana dengan histogramnya? Histogram sama saja dengan yang tadi. Kita perlu mencari F kumulatifnya, kita perlu mencari panjang kelasnya, kita perlu mencari tepi bawahnya. Nah, kalau di histogram, kita harus melihat histogramnya. Apakah histogramnya menggunakan tepi atas, tepi bawah, atau menggunakan nilai tengah. Kalau histogram seperti ini kan menggunakan tepi atas dan tepi bawah. Jadi sudah kelihatan ya. Ini kelas mediannya kan berarti berada di interval yang ini. Ini kelas median. Nah, berarti ini adalah tepi bawah, ini adalah tepi atas. Maka panjang kelasnya adalah 10. Ya sudah, berarti kita tinggal mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu adalah yang sebelum kelas median, yaitu adalah 140. Terus frekuensi kelas median tersebut, yaitu adalah 100. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, selanjutnya adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Pada data tunggal, kita bisa mengidentifikasi modus itu dari mengidentifikasi nilai yang paling banyak muncul. Seperti ini contohnya. Nah, ini 3 ternyata munculnya 2 kali, 2 itu munculnya 2 kali, 5 itu muncul 1 kali, 10 itu 1 kali, 4 itu juga 1 kali. Nah, ternyata ada 7 yang munculnya sebanyak 3 kali. Maka itu disebut modus. Nah, kalau ada beberapa data yang munculnya sama, maka modusnya data tersebut. Misalkan ini, 5 muncul 1 kali, 4 muncul 2 kali, 6 muncul 2 kali, 8 1 kali, 9 1 kali, 12 1 kali. Maka modusnya adalah 4 dan 6, karena keduanya muncul sama, yaitu 2 kali. Nah, apakah mungkin nggak punya modus? Mungkin. Kalau semua data munculnya 1 kali, maka data tersebut tidak punya modus. Bedakan ya, data itu modusnya 0 dan data itu tidak punya modus. Nah, kalau data muncul 1 kali, itu bukan berarti datanya itu adalah 0. Tapi tidak punya modus. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari modus data kelompok? Untuk mencari modus itu malah kita tidak perlu menambahkan tabel lain seperti median ataupun rata-rata. Untuk mencari modus, kita cukup menentukan batas bawahnya, sama seperti tadi ya, atau tepi bawah.
lalu panjang kelas modus, lalu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Nah, kelas modus cara mencarinya bagaimana? Kelas modus namanya saja sudah modus ya. Kelas modus itu adalah kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi atau terbanyak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kita akan mencoba mencari modus dari kelas ini. Nah, jelas ya. Kalau kelas modusnya berarti adalah yang memiliki frekuensi terbesar, yaitu adalah kelas ini. 31 sampai 40 itu frekuensi terbesarnya adalah 100. Tuh, maka kita ketemu ya kelas modusnya. Jadi kelas modus adalah 31 sampai dengan 40. Nah, lalu kita cari B1-nya. B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Sebelumnya adalah frekuensinya ini. Maka B1 sama dengan 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Nah, kalau B2 gimana? B2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah modus. Berarti B2 sama dengan 100 dikurangi 40 sama 60, maaf. Sama dengan 40. Panjang kelasnya itu sama, yaitu 40,5 dikurangi 30,5 sama dengan 100. Tapi bawahnya adalah jelas 30,5. Maka kita peroleh TB itu 30,5 ditambah panjang kelasnya itu adalah 10. B1-nya itu adalah 70 dibagi 70 ditambah 40 sama dengan 36,86. Nah, kalau histogram bagaimana caranya? Seperti tadi, kita lihat selisihnya. Lalu ini adalah tepi bawahnya. Lalu panjang kelasnya bisa diperoleh dari sini. 40,5 dikurangi 30,5 sama dengan 10. Lalu B1-nya bisa diperoleh dari selisihnya sama 100 kurangi 30. Lalu B2-nya ini 100 dikurangi 60. Nah, ketemu ini. Nah, itu tadi mengenai ukuran pemusatan data. Jadi, ukuran pemusatan data ada 3 ya, yaitu adalah rata-rata, median, dan modus. Jika masih ada pertanyaan mengenai ukuran pemusatan data, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.